نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ayat 32. Maryam 32. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. 33. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. 35. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. 36. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Terakhir 38. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semua pujian kembali ke Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berharap juga semoga kelak Allah tetap memberi kepada kita karunia lewat baginda Nabi SAW yang Nabi SAW kelak memberi syafaat buat kita semuanya karena kita berusaha istiqomah berada di jalan di atas sunnah Nabi baginda Nabi SAW dan teladan-teladan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian, tadi kita sudah sholat sunnah qobliyah subuh, tadi juga kita sudah sholat subuh, tadi juga sudah atas pertolongan Allah kita zikir ba'da subuh, kita juga sudah sedekah di waktu subuh, ditambah lagi kita sudah juga membaca Al-Quran 1 halaman, dan ini bagian dari ikhtiar kita membuka hari dengan kebaikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang mereka mengawali amal salihnya sepagi mungkin. Nanti setelah kita mengaji Al-Quran, kita sekarang mau tadabbur sebagaimana Nabi juga mengajarkan kita, dan ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh, tapi hukumnya wajib bagi sesiapa yang dia mendeklarasikan bahwa dia adalah orang yang muslim atau orang yang beriman, maka dia wajib menuntut ilmu. Ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim.
Makan dan minum serta bersenang-senanglah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Hadirin sekalian, ini rentetan kisahnya kemarin, kisah Bunda Maryam ketika Bunda Maryam mendapati diri beliau hamil besar lalu mengasingkan diri lalu bersandar di bawah pohon kurma, lalu Allah suruh wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya, ayat yang kemarin 25. Goyangkan pangkal kurmanya wahai Maryam, maka Allah akan turunkan dari kurma tersebut berupa rutop. Rutop itu kurma yang masih muda, janiyya, dan kurma itu nanti akan turun. Kurma rutop, kurma muda yang lagi masak itu sudah hampir-hampir matang, yang bisa kamu konsumsi. Fakuli washrobi wa qarri aina. Ini hakikatnya hidup. Hakikatnya hidup. Kan kemarin diceritakan Bunda Maryam itu lagi dalam posisi yang gak mudah. Secara mental beliau dijauhkan karena dituduh oleh banyak orang ini perempuan pezina, hamil tanpa seorang laki-laki. Padahal walam yamsasni bashar, gak ada laki-laki yang menyentuh Bunda Maryam. Tapi Allah karuniakan itu karena memang innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Lalu dalam posisi Ibunda Maryam dalam posisi mental yang gak mudah, diasingkan, dituduh pezina, dalam kondisi berat, lagi susah, lagi berkepayahan, hamil besar. Tapi apa yang Allah perintahkan? Fakuli washrobi wa qarri aina. Fakuli, silahkan nikmati makanannya. Washrobi, silahkan nikmati minumannya. Wa qarri aina, dan hiduplah berbahagia atau bersenang hatilah kamu. Jamaah, ayat ini itu mengajarkan kita untuk sesusah apapun masalah yang sedang dihadapi, serumit apapun problematika yang lagi kita alami, nikmati aja. Tetap makan, tetap minum, jangan malah kita nggak mau makan. Ngurung di kamar, kak ayo makan, nggak mau makan. Udah 1 hari loh kak, kakak nggak makan. Nggak, mau 7 hari nggak makan, nanti mati jemaah. Jawaban dari masalah yang lagi dialami itu bukan malah bersedih-sedih. Karena kalau kita fokus pada kesedihan, atau gini aja mah, masing-masing kita punya masalah, betul? Kalau kita fokus sama masalahnya, kita selamanya akan terus menderita. Tapi kalau kita fokus sama pelajarannya, hidup kita akan jauh lebih baik dan kita akan selalu dapatkan hikmah dari apa yang kemarin terjadi. Tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, Al-Quran mengajarkan kalau lagi ada sesuatu yang mungkin berat dalam hidup kita, seperti perasaannya Maryam, mengandung, susah payah, dijauhi, diasingkan, dituduh zina karena hamil tanpa seorang laki-laki, dan segala macam yang gak mudah beliau alami, Allah tetap anjurkan untuk beliau, fakuli washrobi wa qarri aina. Tetap makan, tetap minum, nikmati hidupmu, enjoy, lalu bersenang hatilah engkau. Disuruh seneng. Lagi ada masalah kok disuruh seneng? Ya emang begitu hidup. Kemarin masih ingat, hidup ini adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Hidup itu perpindahan. Gimana kalau kita sudah tahu hidup itu ujian, lantas kita nggak mau makan dan minum, gimana nanti kita mau menghadapi ujian itu sendiri? Karenanya Allah memberi solusi buat kita. Seberat apapun masalah, fakuli washrobi wa qarri aina. Makan ya tetap makan, minum ya tetap minum. Wa qarri aina, bersenang hatilah. Gak apa-apa, nikmati ujiannya. Lewati apa problematikanya. Tetaplah berjalan dengan penuh kerendahan hati di tengah badai yang sedang menerpa. Nikmatin aja jemaah. Ujian itu memang harus dinikmati. Wa qarri aina, nikmati dengan hati yang senang. Dan gimana cara dapat hati yang senang? Pasti kunci paling utamanya dia baik sangka sama Allah. Aduh ketipu, tapi alhamdulillah ini Allah mau bersihin harta saya, selesai. Aduh ketipu,
Alhamdulillah, berarti Allah kasih kesempatan saya doa mustajab. Ya Allah berangkatin haji furoda, ya Allah setelah uang saya dibawa lari. Udah. Ini berat jamaah, ya memang berat, nggak mudah. Tapi kalau kita baik sangka sama Allah, biasanya Allah datangkan sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi, ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Tapi kalau kita mau doain, ya Allah Ustadz, saya itu sakit banget, ditipu, dicurangi, diculasi, lalu ada pihak-pihak yang secara itu dia nggak kooperatif dan segala macam, misalkan, boleh nggak kita doakan, ya Allah bangkrutkan, ya Allah celakakan? Boleh? Allah jawab di An-Nisa ayat 148 kemarin, jawabannya, sungguh Allah benci perkataan yang nggak baik, illa man zulim, kecuali ucapan itu terlontar dari pihak yang sedang terzalimi. Kalau dia terzalimi, bebas, dia boleh berdoa apapun juga, atau dia boleh bahkan minta, ya Allah binasakan dia, hancurkan apa segala macam, itu bebas jemaah. Makanya hati-hati sekali dari perilaku zalim. Kembali dalam bahasan, sepelik apapun masalah kita, kita tetap disuruh fakuli. Apa artinya fakuli? Makan. Washrobi, apa? Minum. Wa qarri aina, lalu bersenang hati. Lebih tepatnya qarri aina itu gini, lakukan sesuatu yang membuat matamu itu teduh atau senang dengannya. Jadi masalah itu enggak untuk diratapi. Masalah tidak untuk diratapi, karena kalau kita meratap, selamanya kita akan menderita. Tapi masalah itu untuk diambil hikmah, supaya kita terus berkembang. Jangan meratapi masalah, nggak ada udah-udahnya jemaah. Murung, nggak mau makan, nggak mau minum, kitanya. Tapi kan berat Ustaz. Memang. Siapa yang bilang masalah yang datang itu selalu bisa disikapi dengan mudah? Enggak. Tapi justru di sini kuncinya. Ada masalah, fakuli, tetap lanjut makan. Ada masalah, washrobi, nikmati minumannya. Wa qarri aina, dan bersenang hatilah kita, agar supaya hidup ini tetap terus baik sangkanya sama Allah. Karena mohon maaf ya jemaah, pintu gerbang utama syaitan menggoda manusia itu lewat meratapi ujian yang datang. Tahu nggak next step setelah meratapi itu apa? Berburuk sangka sama Allah. Next step nomor 2, berburuk sangka. Nomor 1, meratapi. Tahu nggak berikutnya apa setelah berburuk sangka? Dia pilih jalan bundir. Apa bundir? Iya. Dia menghilangkan nyawanya sendiri. Itu udah buruk sangka yang paling klimaks. Yang syaitan inginkan, tujuannya nih si fulan yang lagi payah ini nih nanti ujung-ujungnya bundir. Emang begitu godaan syaitan. Dan itu kadang dihadapi sama orang yang udah hampir-hampir hopeless, putus asa. Kalau kita udah kayak, aduh, udah ikhtiar cari rezeki kok nggak datang-datang, satu, duh ikhtiar kok masih disempitin jalan nambah, kok ikhtiar mendekat sama Allah kok malah makin diuji, berusaha makin dekat kok malah ada A, ada B, ada C, ujian nggak udah-udah rasanya. Syaitan tuh mau kita 1, meratap, 2, berburuk sangka kepada Allah, 3, akhirnya menyerah. Menyerah itu ekspresinya bermacam-macam. Ada yang minum baygon, ada yang menyerah menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang melaju kencang, ada yang akhirnya dia memilih untuk bundir dengan cara-cara yang lain. Gara-gara nyerah. Awalannya meratapi, berikutnya berburuk sangka, klimaksnya menyerah. Padahal dalam Islam tidak dikenal kamus menyerah. Kata Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyerah itu hanya orang-orang yang kafir. Orang beriman mah gak pernah nyerah jemaah. Gak pernah nyerah sama hidupnya, gak pernah nyerah sama finansialnya, gak pernah nyerah sama sakit yang dialaminya. Tapi saya sakit, rasa-rasanya udah gak ada harapan hidup. Enggak, justru sakit kita tuh wasilah penggugur dosa-dosa, pengampun segala kesalahan. Sakitnya kita tuh nanti kalau kita tutup dengan banyak zikir, banyak doa, husnul khotimah. Dan itu gerbang kehidupan yang lebih abadi. Tapi saya banyak dosanya Ustadz, kayaknya gak pantas. Zikir aja sama Allah, pantas masuk surga.
Kata Nabi SAW, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Nggak apa-apa, khawatir itu mesti harus ada supaya kita tetap merendahkan diri kita. Tapi baik sangka juga mesti ada supaya kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakuli washrabi wa qarri aina, dan makanlah dan minumlah, wa qarri aina, dan bersenang-senanglah. Yang senang hidup ini, jangan terlalu sepaneng. Tulis di kolom komentar, hidup yang senang, jangan terlalu sepaneng. Sepaneng itu gimana mas? Tegang. Sepaneng itu jangan dibawa terlalu mumet gitu jemaah. Hidup ya dinikmati, yang senang. Wa qarri aina, yang nyuruh kita bersenang-senang Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat ini nggak cuma ini loh. Kita nanti ketemu lagi di ayat yang surah yang lain. Di antaranya adalah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bi fadlillah, karena karunia dari Allah. Senang, nikmati. Lagi ada masalah, ya jangan diliatin. Udah, orang mah biarin orang taunya kita seneng. Biarin orang taunya kita hidupnya seneng, hidupnya enak, gak pernah kekurangan, selalu berkecukupan. Biarin. Padahal dalam hati, ya Allah gimana ini, ya Allah tolong kami, ya Allah bantu kami, ya Allah jaga kami, ya Allah berikan solusi untuk kami. Padahal dalam hati kita terus mohon pertolongan sama Allah. Padahal ya tadi, dalam hati kita terus mohon pertolongan kepada Allah, tapi orang melihatnya udah tenang-tenang aja. Gak apa-apa, hadirin. Dan itu agar supaya apa? Agar supaya orang itu tidak melihat kita seseorang yang selalu berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarin orang lihat kita senang. Dan kita tetap senang juga pelan-pelan menjalaninya. Karena itu juga buah dari baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, ini juga kadang perlu text time namanya jamaah. Atau dalam bahasa yang lain, me time. Kita perlu punya waktu sendiri. Kadang kita perlu punya waktu untuk sendiri. Kadang kita perlu punya waktu untuk menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk keramaian. Kalau kita terlalu mendekat dengan keramaian, mungkin kita nggak bisa berpikir secara jernih. Makanya kita sedikit menarik diri, agak menjauh, lalu berusaha untuk melihat hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Dan itu juga adalah salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Falan ukallimal yauma insiya. Pada hari itu, aku belum mau dulu bicara sama manusia. Ambil waktu untuk menyendiri dan itu gak apa-apa. Kadang kita perlu zoom out, karena terlalu zoom in membuat mata ini gak bisa jernih membaca tulisan yang ada di hadapan. Tapi kalau sedikit kita zoom out, tulisan-tulisan yang tadinya gak kebaca tuh pelan-pelan jadi kebaca. Kelihatan gitu. Bisa kita baca. Dan pelan-pelan nanti kita bisa pahami. Maksudnya ternyata begini ya. Oh, Allah mau setelah saya melewati ujian yang itu tuh, ini maunya Allah. Oh, ternyata ini hikmahnya. Makanya menarik diri dari hiruk pikuk keramaian yang kadang membuat hati itu kurang bisa memandangnya dengan penuh kejelasan tuh penting. Menyendiri untuk makin dekat sama Allah tuh penting. Karena terkadang bergaul dengan yang negatif vibes negatifnya terbawa ke kita, akhirnya kita low baterainya. Dan menyendiri itu
Dan menyendiri itu juga penting karena kita butuh ngecharge. Iman kita charge. Baterai diri kita juga kita cas. Ketika nanti kita bertemu sama teman-teman kita, baterai itu sudah dalam keadaan penuh dan siap untuk digunakan. Dan sering-sering jemaah. Nabi aja SAW punya me time. Nabi pernah kan bertahanus, menyendiri di Gua Hira, lalu Allah turunkan wahyu untuk beliau SAW. Itu me time. Tujuannya apa sih? Menjaga kedekatan kita sama Allah. Kalau kita lagi hirup pikuk bingung nih. Ini bingung nih mau gimana ya Allah? Bagaimana nih ya Allah? Saya nggak menemukan solusi. Saya buntu. Kalau memang Allah limpahkan rezeki yang lebih, umrah. Kalau memang nanti ada rezeki yang lebih lagi, haji. Hadirin, dari sekian banyak pikiran yang udah kemelut, umrah itu sedikit refresh, menenangkan. Pikiran ini kemelut, berhaji itu juga refresh, menenangkan, menenteramkan. Itu jemaah. Semoga Allah izinkan kita mudah untuk berumrah, mudah untuk berhaji setiap tahun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke bahasan 27. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah hibur, baru dapat hiburan dari Allah, diuji lagi. Apa ujiannya? Begitu bawa bayinya dituduh sebagai anak hasil zina. Bayinya dituduh sebagai, Maryam, itu kamu bawa sesuatu yang sangat mungkar. Atau dalam bahasa lain, ya anak hasil zina aja dibawa kemana-mana, ngapain sih? Baru Allah suruh tenang, suruh makan, suruh minum, suruh senang-senang, ambil text time untuk me time. Habis itu dapat cacian lagi, dapat celaan lagi, dihina lagi. Anaknya dituduh anak hasil zina, wala'iyadzubillahi min dzalik. Wahai Maryam, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, sungguh kamu sedang membawa sesuatu yang sangat mungkar. Habis Allah hibur, Allah uji lagi Maryam. Berat loh jamaah. Coba hadirin udah hamil, susah payah 9 bulan. Ibu-ibu paling bisa ngerasain ini kan. Seorang ibu sudah mengandung 9 bulan 10 hari lamanya. Dia bawa berat-berat janin yang ada dalam kandungannya. Dia sulit tidur, susah lagi berkepayahan. Lalu ketika lahir bertaruh nyawa, sakitnya bukan main. Lalu ditambah lagi apa hadirin? Ditambah lagi ketika sudah lahir bayi itu, digendongnya menuju kaumnya, dituduh anak hasil zina. Aduh, berat ujiannya. Gak gampang nih ujiannya. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a saw wa makanat ummuki baghiya. Kadang-kadang kalau kita yang dihina, kita cukup bisa sabar, betul? Tapi kalau orang tua kita yang dihina, apa perasaannya? Aduh, tambah sedih. Ini tadi anaknya dihina. Sungguh Maryam, kamu sudah membawa ji'tu syai'an fariya, sesuatu yang sangat mungkar. Habis itu ditambah lagi, Maryam, saudara perempuannya Harun. Ciri-ciri ini jamaah ya. Kalau sesuatu nggak suka, itu biasanya nyebutnya bukan dengan namanya. Makanya dia sebut ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Ya ukhta Harun, manggilnya bukan ya Maryam, ya ukhta Harun. Itu udah next level, nggak suka. Orang kalau suka masih manggil siapa sih? Oh, Pak Waluyo misalkan, masih suka tuh. Tapi kalau udah itu tuh siapa? Pak W. Wah, kalau udah ngasih kode inisial,
nggak mau nyebut atau nggak sudi nyebut Pak Waluyo gitu tuh, mana Pak W gitu 你 misalkan, 这边也会有 W 水。 oh itu si itu tuh misalkan, nah itu tuh ada persoalan udah nggak suka 对 tuh. 哦，等一下， Ya ukhta Harun, saudara perempuannya Harun, ya ukhta Harun makana abuki mra'asau, bapakmu itu 水是 perangainya 过来的 baik, 吗？ nggak buruk kayak kamu. Wa makanat ummuki baghiya, dan ibumu itu bukan pezina, nggak kayak kamu. Tuh hadirin, kayak apa sakitnya. 弄干它又水 Diuji, Allah beri hibur, Allah diuji Maryam, Allah hibur Maryam, diuji lagi dengan kata-kata dari kaumnya, nyelekit. Kalau hari ini kaumnya itu coba kita translate ke bahasa sosial media yang lebih kekinian. Bahasa kaumnya artinya cemoohan dari kaumnya, berarti kadang-kadang hujatan dari 对啊，以前都不会哈。 netizen. Kadang-kadang itu ada. Kita kadang mungkin dihujat sama netizen. Kita kadang mungkin diomongin sama tetangga. 这个也是。 Netizen itu juga bisa bentuknya tetangga, orang sekampung, orang se-RT, orang se-RW. Kalau di sana apa makcik? Yang di Malaysia apa? Orang se-RT itu apa nyebutnya? Orang 等一下 RT itu apa? RT satu 这个会坏掉哦， lingkungan. 泡到水会坏掉。 Apa nyebutnya? Warga 把 sekeliling. 那个药膏拿出来 Kita dicemooh warga sekeliling. 墙壁。对，你把药膏 Itu kadang 拿出来 ada. Sebagaimana dicemoohnya Maryam oleh kaumnya Maryam. Dibilang anaknya hasil zina, orang tuanya itu bukan orang yang pezina, kok kamu berzina. Wa makanat ummuki baghiya, ibumu tuh bukan pezina, kenapa kamu zina? Aduh, sakit sekali hadirin. Itu ujian untuk Bunda Maryam. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ayat 29. Maka Maryam pun menunjuk kepada bayinya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. 对呀， Maryam 是从这 nggak 边 terima 漏的呢，而且漏很久。 kalau dia dituduh dengan tuduhan yang enggak, padahal dia nggak ngelakuin itu. Dia bukan pezina dan dia bukan wanita yang kemudian mengumbar apa yang diumbarnya, tapi beliau adalah perempuan tahirah yang suci, menjaga kesucian, kemuliaan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan anak ini ada dalam rahim beliau. Fa'asyarat ilaih. Kemudian Maryam sambil menggendong bilang, silakan berbicara, sambil menunjuk kepada anak, ngasih kode, silakan bicara sama anak ini. 对，是从你这边漏出来的。 Dalam tuduhan yang bukan kita pelakunya, kita boleh untuk mengklarifikasi. 哇 Saya misalkan dituduh mencuri, 是这样子漏过来的。 kamu mencuri nih, 是从你这边 kita nggak ngelakuin, maka kita boleh klarifikasi. Maaf ya, saya nggak ngelakuin itu. Silahkan buka CCTV dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Saya selalu datang lihat CCTV itu. Apakah ada saya ngambil sendal? Nggak ada. Apakah ada saya begini begitu? Nggak ada. Silahkan kalau nggak percaya, nih, lihat CCTV-nya. 你把这擦一 Begitu 擦 hadirin. 这个是 Terus, misalkan kita dituduh, misalkan, 肤色的， apakah nanti ada begini begitu begitu? Kalau memang kita bersih, 这边把它擦一 tunjukkan. 擦。 Katanya kamu begini dan begitu, membawa uang macam-macam. Silahkan, ini rekening koran saya dari bulan apa sampai bulan apa, kamu mau cek, cek semuanya. Kalau bersih, tidak risih. Tapi saat kita nggak berani, berarti ada sesuatu. Ah maaf, rekening korannya nggak bisa nih segala macam. Ada sesuatu pasti. 你今天 Tiba ada 干嘛 seorang masuk, katanya di rumah ini ada narkobanya. Silahkan dicek, geledah. Ini kuncinya, ini kunci kamar atas, ini kunci apa, ini 这 kunci 底下都湿掉。 gudangnya. Silahkan geledah semuanya. Tidak satupun kami pernah menjual narkoba, misalkan. 你看它 Silahkan. 这水这边会不会从 Kalau kita bersih, nggak risih untuk diapain 阿 pun 弟啊？ nggak 你看 risih. 水会不会从这边出来？哦，那个水应该是从 Periksa lacinya. Aduh, lacinya enggak, jangan. Jangan ini laci saya ini. 哎， Kalau emang kita nggak risih di laci kita, kita tidak sedang menyimpan sesuatu, maka silakan digeledah. Ini laci saya, silakan diperiksa. Ini kuncinya.
Ini kalau bisa kita bukain, ini laci saya, silakan mau diperiksa. Ada apa emang di dalam laci saya? Silakan, ini laci saya, periksa aja. Diperiksa satu-satu gitu. Klarifikasi itu penting. Menyangkal tuduhan-tuduhan yang enggak. Maryam ngajarin kita. Orang dia nggak salah. Emang Maryam bukan pezina? Maryam tidak berbuat yang seperti itu? Maryam wanita yang menjaga kehormatan dirinya, Maryam menjaga kemuliaan dirinya. Ngapain risih? Maryam tuh nggak zina. Meskipun kata-kata kaum itu nyelekit. Kamu nih gimana sih? Wa ma kanat ummuki baghiya. Ibumu aja bukan pezina, kamu kenapa zina? Enggak, saya itu enggak zina. Lalu Maryam menunjuk anak ini. Fa asyarat ilaih, memberi isyarat ilaih, supaya mereka langsung ngomong sama bayi ini. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kami bisa bicara sama anak bayi, wahai Maryam? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Lalu tiba-tiba dengan izin dari Allah, bayi itu bisa bicara. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayi itu berkata, ini sesungguhnya aku Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab, aku diberi kitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah seorang nabi. Salah satu bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi, diantaranya bayinya bayinya Isa waktu bayi, maksudnya bayinya Bunda Maryam, Nabi Isa ketika bayi, dan satu lagi bayinya Juraij. Masih ingat kisahnya? Ada seseorang, beliau tinggal di Sauma'ah. Sauma'ah itu kayak tempat sholat gitu, tempat ibadah beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Juraij. Kemudian Juraij ini rajin sholat. Ketika Juraij sholat, ibunya manggil, "Ya Juraij, wahai Juraij kemari. Ya Juraij, wahai Juraij kemari." Juraij bilang, "Ummi am salati." Ibuku, aku datangi panggilannya atau melanjutkan sholatku. Ini sholatnya sholat sunnah ya, jemaah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib dahulukan daripada panggilan ibu. Tapi kalau sholat sunnah, ibu dahulukan daripada sholat sunnah. Ummi am salati. Ya Juraij, ummi am salati. Ibuku atau sholatku. Ibunya sampai manggil-manggil, enggak dipenuhi panggilannya. Ibunya kesel, lalu ibunya mengatakan, "Wahai Juraij, kamu tidak akan mati sebelum matamu melihat kepada Mumisat, seorang wanita pelacur." Gara-gara doa ibu tuh. Kesel ibunya, Juraij nggak datang-datang, dipanggil memilih sholat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Ibunya doain, "Kamu nggak akan mati sebelum matamu melihat kepada wanita yang tidak baik." Singkat cerita, ada wanita pelacur itu berzina sama seorang laki-laki tukang kambing, penggembala kambing. Hamil lah. Tapi wanita pelacur ini gak mau menisbatkan kepada laki-laki tukang kambing itu atau penggembala kambing itu. Dia memfitnah Juraij. Siapa yang menzinahimu? Siapa yang menghamilimu? Juraij. Akhirnya warga sekeliling, warga sekampung itu membawa semua item untuk merusak Sauma'ah Juraij, dan Juraij diseret untuk diarak keliling kampung. Wah, dasar kamu, casingnya aja sok soleh, ternyata pezina juga kamu, ternyata gini, ternyata kamu main perempuan juga, disangkanya kamu sholat ibadah di Sauma'ah, ternyata kamu malah begini perbuatannya. Diseret, dihancurkan Sauma'ahnya Juraij. Juraij diarak keliling. Dia nggak terima, jemaah. Bukan saya, saya nggak pezina. Terus akhirnya Juraij dipenjara. Selang beberapa lama, bayi itu lahir. Lalu Juraij bilang, "Demi Allah, bukan saya pelakunya, bukan saya pezinanya, bukan saya ayah daripada anak yang lahir itu. Kalau kamu tidak percaya, tanya kepada bayi itu." Dengan berani Juraij bilang gitu. Akhirnya orang-orang sekampung itu datang ke bayi tersebut,
dan bayinya Jurej, atau bukan bayi Jurej, bayi dalam kisah Jurej ini, bayinya si pelacur itu akhirnya berbicara, sesungguhnya ayah biologisku bukanlah Jurej, tapi ayah biologisku adalah penggembala kambing si Fulan yang kemudian berbuat dengan ibu. Akhirnya Jurej pun dibebaskan, tapi Jurej, kejadian itu membuat Jurej matanya pernah melihat kepada Mumisat, wanita pelacur. Lalu kemudian warga sekeliling, warga sekampung minta maaf, dibangunkannya lagi somaahnya Jurej, dan akhirnya mendapat hikmah bagi kita semuanya. Hati-hati dengan doanya ibu, hati-hati dengan ucapannya seorang ibu. Dan kalau kita seorang ibu, hati-hati ngucap. Takut-takut kita ngucap itu niatnya nggak sengaja, tapi ternyata diijabah. Nah sini, ini beneran. Hati-hati. Udah jemaah, mending kalau sama ibu ngalah. Meskipun kita bener, ngalah. Kalau udah hubungannya sama ibu, walaupun kita benar, ngalah. Walaupun jelas-jelas kita tahu ibu kita pilih kasih, ngalah. Walaupun jelas-jelas tahu mungkin ibu kita itu sayangnya berat sebelah, hanya kepada anak yang misalkan nomor 4 dari 4 anak, 1, 2, 3-nya biasa aja, sama yang keempat tuh sayang banget, ngalah aja. Walaupun kita tahu ibu kita itu pernah menggoreskan luka batin, rasa trauma karena waktu kecil mungkin pernah ada kejadian yang membuat kita trauma, ngalah aja jemaah. Ngalah. Udah hubungannya sama ibu, orang tua, ngalah jemaah. Walaupun nasihat kita benar ya. Pak jangan riba, Bu jangan riba. Alah apa toleh, tahu apa toleh? Ini urusannya bapak misalnya, urusannya ibu misalkan. Kita tahu itu keliru riba yang diambilnya. Tapi ya udah. Sudah diingatkan, sudah. Berikutnya ngalah udah. Ngalah jemaah. Udah jangan mendebatnya, jangan apalagi. Udah ngalah aja paling benar deh. Ngalah jemaah. Tapi nyampein kebaikan tetap harus tetap harus. Kita nyampein kebaikan untuk orang tua tetap harus. Masalah beliau mau terima ataukah beliau belum mau terima itu kembali kepada beliau. Ini kisahnya tentang Jurej. Jadi bayi yang waktu kecil bisa bicara itu ada 2, bayinya Jurej sama bayinya Nabi Isa alaihis salam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikanku seorang nabi lalu aku diberkahi oleh Allah aynama kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis salah, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat, waz zakah, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Nih jemaah, risalah yang Allah turunkan pada Nabi Isa juga perintah salat, untuk menunaikan zakat selama hidup. Jadi hidup ini emang juga itu kan pesannya dari para nabi, salat, zakat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita jadi orang yang paling banyak bayar zakatnya jamaah se-Indonesia, sedunia, amin ya rabbal alamin, dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya yang dimuliakan Allah yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, jangan lupa perhatikan juga bayar zakat ya. Karena di antara dosa besar yaitu tidak membayar zakat padahal telah sampai waktunya haul, 1 tahun kepemilikan penuh, dan telah sampai nisab batas wajib zakat, yaitu 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Kalau kita punya emas batangan tersimpan selama setahun tidak kurang dari 85, artinya angka nominalnya itu selalu 85 atau 85 plus ke atas, wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5% dari apa total yang kita punya dan mengendap. Tapi kalau itu diputar, pernah 85, kadang turun 20 gram, kulaan lagi jadi 100 gram, laku lagi jadi 10 gram, kulaan lagi jadi 200 gram, turun lagi jadi 40 gram, maka itu nggak termasuk ya. Itu tidak wajib zakat. Tapi kalau yang mengendap 20 gram, 20 dinar atau 85 gram mengendap plus ke atas, wajib zakat 2,5%. Dihitung aja jemaah. Berarti kalau rupiah ya dirupiahkan saja. Sekarang 1.440.000 rupiah. Luar biasa ya. Sekarang emas tuh 1.440.000 rupiah. Zaman saya nikah 2015 tuh 380.000 segram. 2015 380.000 2015. Sekarang hampir 9 tahun ya. Hampir 10 tahun, 9 tahun ini 2024 udah 1.440.000 rupiah. Luar biasa.
Dan kami juga sedikit menyarankan, nanti kalau Allah beri taufik pada kita, ada rezeki yang Allah alirkan pada kita, dan teman-teman mau berangkat haji, teman-teman mau berangkat umroh, saran saya nabung lewat emas batangan. Saran kami nabung lewat emas batangan, dan itu sangat-sangat terbukti lebih murah. Begitu hadirin. Lanjut, sekarang kita apa jemaah? 31. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani. Oh, 32. Udah ini jemaah. 31 kan tentang dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, menyuruhku untuk sholat, dan Allah memerintahkanku untuk menunaikan zakat madumtu hayya, selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ayat yang ke-33, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali hidup di dunia ini. Nabi Allah Isa pada akhirnya diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akan Allah turunkan lagi kapan? Ketika jelang-jelang hari kiamat, dan termasuk tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar, turunnya Nabi Isa. 2 tugas. Nabi Isa membunuh babi, membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa ikut syariatnya Nabi siapa? Ikut syariatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak kurang rasa terima kasih kami kepada sahabat semuanya yang seluas-luasnya. Semoga Allah mengganti setiap kebaikan hadirin, setiap kerendahan hati jamaah sudah berkenan sudi belajar bersama di pagi ini dengan syurga firdaus tanpa hisab. Hadirin, ayahanda, ibunda, terima kasih sudah membersamai bangun masjid, dan alhamdulillah masjid ini mudah-mudahan terus kekal sampai hari kiamat, jadi jariah buat kita mengalir sampai hari kiamat. Dan di baratnya ada asrama penghafal Quran atau gedung penghafal Quran yang nanti akan dihuni oleh para hafiz-hafizoh kita yang menghafal Al-Quran mereka di sana. Dan alhamdulillah santrinya sekarang ada 4 untuk D2-nya, dan santri SD-nya itu ada angkatan pertama 12, angkatan keduanya sekitar 24 orang, jadi sekitar 36an santri SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, kurang lebih sekitar itu. Dan hadirin, kalau ada yang juga mau membersamai peluang jariah ini, silakan bisa langsung menghubungi Mbak Leha di admin WhatsApp 0851 7445 6070. Kalau ada yang mau sedekah subuh, silakan juga untuk membersamai program Masjid Maf dan atau membangun gedung penghafal Quran di barat masjid, bisa langsung ke nomor rekening Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasinya ke nomor Mbak Leha tadi. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah ya, ibu, keluarga di Malaysia, teman-teman di Malaysia mungkin juga ada yang nonton. Terima kasih sudah membersamai ayahanda, Pak Isan, Pak Ade, semuanya, Masya Allah, barakallah yang sudah berkesempatan meluangkan waktu untuk hadir. Ibu semua yang belum bisa kami sebut namanya satu persatu, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, insya Allah kita bersaudara di dunia, bersaudara sampai syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.